Sebelumnya, Polda Metro Jaya Satu berhasil persatu mengungkap fakta penyebaran Seorang wanita tersangka pelecehan seksual terhadap 17 anak. Belakangan ini marak kita dengar kekerasan seksual pada anak-anak. Korbannya bermacam-macam, dari daerah satu ke daerah lainnya, bahkan ada yang usianya masih sangat kecil. Di video kali ini kita akan membahas salah satu gangguan psikologis yang seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus tadi, yakni pedophilic disorder. Jadi apa sih sebenarnya pedophilic disorder itu? Nah, pedophilic disorder adalah salah satu gangguan parafilia di mana seseorang itu memiliki ketertarikan seksual kepada anak di bawah umur. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tidak semua ketertarikan seksual yang menyimpang bisa dikatakan sebagai gangguan psikologis. DSM-5 sendiri sudah mengatur perbedaan yang jelas antara pedofilia dan pedophilic disorder. Nah, yang pertama pedofilia. Pedofilia itu adalah ketertarikan seksualnya. Jadi ketika seseorang memiliki ketertarikan seksual kepada anak di bawah umur, maka itu dikatakan sebagai pedofilia. Nah, lebih lanjut, ia dikatakan memiliki pedophilic disorder ketika ketertarikan seksualnya tersebut sudah menimbulkan bahaya yang serius baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, dengan maraknya kasus pedofilia sekarang ini, tentu kita harus mengetahui karakteristik apakah seseorang tersebut bisa dikatakan memiliki pedophilic disorder atau enggak. DSM-5 sendiri sudah menjelaskan tentang kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika seseorang itu didiagnosa memiliki pedophilic disorder atau enggak. Nah, yang pertama, orang tersebut memiliki ketertarikan seksual kepada anak di bawah umur. Nah, biasanya itu di bawah 13 tahun dan terjadi secara berulang, yakni sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Nah, itu bisa berupa fantasi, dorongan, ataupun perilaku nyata yang diperlihatkannya. Nah, yang kedua, ketertarikan ini menimbulkan masalah yang serius baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, yang ketiga, individu minimal berusia 16 tahun dan selisih usianya dengan anak yang menjadi objek ketertarikannya itu minimal 5 tahun. Nah, jika sudah seperti itu, penanganan apa sih yang tepat untuk pedophilic disorder ini? Untuk penanganan pedophilic disorder ini sendiri, itu fokus kepada dua hal utama. Yang pertama, melindungi anak dari resiko berbahaya. Nah, contohnya itu dengan mengedukasi anak tentang area-area privasi yang seharusnya tidak dipegang orang lain ataupun orang asing. Kedua, membantu orang dengan dorongan seksual tersebut untuk dapat mengendalikan perilaku seksualnya secara aman dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, bisa kita serahkan kepada profesional ataupun ahli yang nantinya biasanya akan dilakukan terapi psikologis, contohnya itu CBT, untuk mengubah pola perilaku dan meningkatkan kontrol diri pada pelaku. Dan yang kedua, bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi intensitas dorongan ataupun stimulus pada pelaku. Dari pembahasan tadi dapat kita pahami bahwa kasus kekerasan seksual pada anak bukan hanya sekadar pelanggaran hukum biasa, namun merupakan masalah besar yang berdampak besar pula pada kesehatan mental anak. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan kita bisa lebih aware dan lebih waspada dan tahu kapan harus bertindak ketika ada indikasi kejahatan seksual pada anak di sekitar kita. Semoga video ini bisa meningkatkan wawasan dan juga kepedulian kita bersama terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. Karena melindungi anak bukan hanya tugas satu orang, tetapi tugas kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.